Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyyina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama panjatkan puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang penuh barokah, kita semua masih diberikan kesempatan melalui nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dan akan dilanjut dengan kajian subuh. Mudah-mudahan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang kita lakukan Allah menerima amal ibadah kita semua. Salawat dan salam semoga Tuhan limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongan yang insya Allah beliau nanti dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah amanah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian subuh hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Ahdi Ahmed. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Mari kita dengarkan, mari kita simak agar apa yang disampaikan tentunya menambah keilmuan kita, bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya setelah kajian subuh kita bisa menjalankan sholat subuh. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak yang lain, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jamaah Masjid Al-Madinah, alhamdulillah pada pagi hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya pada pagi hari ini Allah memberikan kita kenikmatan iman yang membuat kita memudahkan langkah kaki kita untuk bersama-sama berjamaah di masjid menunaikan salat subuh yang kemudian insyaallah akan kita lanjutkan dengan bersama-sama bertalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan rahmat, berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kita, tauladan kita, pemimpin kita, nabi kita. Semoga
kita semuanya di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak-bapak, pada pagi hari ini insyaallah akan menyambung pembahasan kita terkait dengan tafsir surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini turun di Mekah, ya, termasuk golongan surat Makkiyah. Ketika kita berbicara surat Makkiyah, maka yang pertama adalah bahwa ayat-ayat atau surat yang turun di Mekah lebih banyak kaitannya dengan akidah. Walaupun di situ banyak kisah-kisah, kisah-kisah kaum terdahulu, kisah-kisah para nabi, namun pada intinya adalah terkait dengan akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain terkait dengan akidah, surat Makkiyah ini yang diajak bicara, ya. Kalau bahasa Arab apa? Mukhatab, ya Ustaz Santo, ya. Khotob, ya. Yang diajak berbicara itu orang-orang Quraisy, ya. Orang-orang Quraisy, orang-orang ahlul qura. Ya. Orang Mekah itu sebutannya ahlul qura. Ya. Mereka yang diajak bicara, mereka yang di apa namanya? Ayat-ayat ini turun berkenaan dengan mereka, walaupun juga terkait dengan kisah-kisah, karena nanti dalam surat Al-Fajr ini ada 3 kisah yang sangat masyhur, ya, masyhur di kalangan Arab, terutama dua kisah yang mereka sangat mengetahui terkait dengan 2 kisah Nabi ini. Walaupun banyak juga kisah-kisah di surat-surat Makkiyah, Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi, Nabi Musa itu. Kalau Nabi Isa banyaknya Madaniyah, ya, di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah itu banyak sekali terkait dengan Nabi Isa. Nah, karena memang yang dihadapi adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Berbeda dengan surat Makkiyah ini, mereka dikisahkan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu karena banyak ibrah pelajaran yang dapat diambil, bahkan kesamaan-kesamaan yang terjadi di antara kaum-kaum terdahulu dengan kaum Arab, terutama kaum Quraisy di Mekah. Ya. Kita mulai saja dengan surat Makkiyah. Surat Fajr ini ada 30 ayat. Turun setelah surat Al-Lail, ya, setelah surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Insyaallah yang akan kita bahas 14 ayat yang pertama, dan sisanya insyaallah di pertemuan berikutnya, karena ternyata cukup panjang, ya, di surat Al-Fajr. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, demi dan malam yang 10, wasyaf'i wal watr, yang ganjil dan yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasa, dan malam yang telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, pada yang demikian itulah dzalika qasamul lidzi hijr,
terdapat sumpah bagi orang-orang yang mempunyai hijr, akal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah kalian melihat kaifa fa'ala, bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhan kalian, Tuhan kamu berbuat terhadap Ad, kaum Ad. Iram dzatil imad, ya. Iram dzatil imad, penduduk atau kota Iram yang mempunyai imad, bangunan-bangunan yang tinggi besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana tidak diciptakan mithluha seperti mereka, ya, kaum Ad, fil bilad, di negeri, ya, dimanapun negeri, ya, tidak ada satupun yang diciptakan seperti kaum Ad di tempat yang lain. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang jabus sakhra, memotong sakhra, ya, bukit batu, bil wad, di lembah. Wa fir'aun dzil autad, dan Fir'aun dzil autad, mempunyai autad, pasak-pasak. Alladzina taghaw fil bilad, yang telah sewenang-wenang melampaui batas di negerinya. Fa aktsaru fihal fasad, maka mereka banyak melakukan fasad fiha, ya, kerusakan di dalamnya, di dalam negeri tersebut. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka fasabba, ya, ditimpakan alaihim kepada mereka rabbuka, ya, Tuhanmu, ya, Allah menimpakan kepada mereka sawta adzab, sawta cemeti, adzab, ya, cemeti adab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, sungguh benar-benar mengawasi. Ini surat Fajar, nah, dibagi tiga kalau nggak salah, ya. Dibagi menjadi tiga termin, ya, tiga pembahasan. Kemarin kita telah membahas ayat 1 sampai mana, ya? Sampai 5, ya. Sampai 5 kalau tidak salah. Wal Fajr. Ya, kita tahu sendiri kemarin Fajr adalah waktu subuh yang mempunyai keutamaan tersendiri, ya. Subhanallah. Sebaik-baik pelindung adalah Allah, dan yang bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanallah, ya. Dan sehari itu dalam lindungan Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada perlindungan Allah. Di samping keutamaan yang banyak, ya, apalagi sempat melaksanakan 2 salat sunat fajar, ya. Tadi, ya, datang lebih awal, bisa melaksanakan 2 rakaat, itu pahalanya saya lupa itu pahalanya, ada keutamaan tersendiri, ya. Kemudian nanti di sholat suruk, ya. Kalau sholat fajar pahalanya emas bumi atau apa, ya, seisinya, subhanallah, ya. Kemudian nanti di sholat suruk kita lanjutkan, itu pahalanya seperti umroh. Kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan duha, yang mana seperti sedekah sejumlah sendi-sendi tulang tubuh kita. Subhanallah, ya. Ini waktu fajar, ya. Waktu fajar. Walayalin asyr, dan demi malam yang 10. Ini kemarin kita bahas banyak sekali maknanya, ya. Malam yang 10, ada malam di 10 hari Ramadan, ada 10 hari di bulan Muharram, ada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, ini maknanya banyak. Tapi menurut saya lebih condong ke 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau ada yang mengatakan 10 hari di bulan Muharram, memang ada keutamaan tersendiri antara 2 waktu ini, ya. 10 hari di bulan Muharram dan 10 hari di bulan
Dzulhijjah, di awal bulan. Wasyaf'i wal watr, ya. Demi yang ganjil, demi yang genap dan yang ganjil, witir. Kita sering mendengar surat witir. Ini kemarin juga kita pembahasannya cukup banyak. Pertama, yang ganjil dan yang genap terkait dengan salat yang maktubah, yang salat Isya, salat zuhur, ya, yang 4, salat asar, kemudian salat subuh yang ganjil salat maghrib witir. Witirnya salat malam, ya, salat witir itu witirnya salat malam, sedangkan maghrib adalah witirnya salat maktubah, ya, di ujung penutup pagi hari, ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib ini menjadi witirnya karena ganjil. Kemudian salat malam, ya, kita laksanakan salat malam, ya, di penghujungnya adalah salat witir. Di samping ada makna yang lain, yang ganjil dan yang genap ini, yang ganjil itu adalah Allah, ya. Allah mempunyai nama-nama 99 nama, ya. Dan Allah adalah Esa, Wahid, ganjil. Dan bahkan di hadis lain Allah menyukai yang ganjil. Kemudian bagaimana yang genap? Yang genap adalah kalian berpasangan, ya. Kemarin disinggung juga dalam sebuah ayat. Wal-laili idza yasr, wal-laili idza yasr, demi malam yang telah berlalu. Ketika kita menemui fajar, maka malamnya berlalu, ya. Kita menemui fajar, malamnya sudah selesai, besok lagi terus putar terus. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Yang demikian itulah, ya, qasamul lidhi hijr, sumpah bagi orang-orang yang hijr. Hijr ini maknanya, ya, membatasi, ya. Bisa di sini disebutkan sumya akal, ya, dikatakan sebagai akal, ya, karena akal inilah yang membatasi seseorang melakukan sesuatu. Mana yang baik dari mana yang buruk, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Akal inilah yang membedakan, yang membatasi. Sama halnya dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail dibuat, ya, untuk membatasi orang-orang agar mereka benar-benar melingkari Ka'bah. Kalau tidak dibuat Hijr Ismail, maka mereka akan memotong, ya. Sedangkan Ka'bah aslinya bentuknya kotak dan tambah ini, ya, ya, seperti setengah lingkaran. Nah, kalau kita potong maka tidak mengitari, tawafnya tidak mengitari Ka'bah. Makanya dibuatlah Hijr Ismail, ya, hijr, yang mana di situ orang-orang, ya, melingkari, ya, apa yang tawafnya di luar hijr itu. Atau dalam di Yaman Hajar Mahjura, ya, Hijran Mahjura, ya, terkait dengan saya lupa itu ayat mana, ya, Hajran Mahjura, itu juga ada, ya, dalam Al-Quran. Nah, ini yang kita bahas, yang lalu. Kita akan melanjutkan ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah kalian melihat kaifa fa'ala rabbuka? Bagaimana Tuhanmu perbuat, ya, bi'ad, kepada kaum Ad. Nah, wa haula'i kanu mutamaraddin, ya. Mereka adalah orang yang menolak, membangkang, ya. Kemudian jebarin, ya, ya. Sebentar, kita sombong, sewenang-wenang, ya. Jebarin, merasa besar, sewenang-wenang. Kharijin, ya, ini kharijin, apa, ya, kaum khawarij, ya, yang nggak patuh, yang apa, ya, merasa benar, ya, kaum khawarij, ya, yang menyimpang, ya, kaum khawarij. Mereka lah, ya, kaum, ya. Mereka
membangkang, menolak, kemudian merasa sombong, kemudian jadi kaum khawarij dari apa? Anin atau ati, ya. Ketaatan kepada nabinya. Wa mukadzibina li rasulih, dan mereka mendustakan rasulnya, yaitu Nabi Hud, ya. Kemudian fadzakaru ta'ala kaifa ahlakahum, ya. Dan ingatlah ketika Allah bagaimana membinasakan mereka. Nah, ini kaum Ad. Kalau kita melihat kisah kaum Ad, ya, di mana ya? Di daerah Al-Ahqaf, ya, bukit-bukit pasir. Itu kalau kita lihat sekarang adalah di daerah Yaman yang arah ke mana? Hadramaut, ya. Tarem, Hadramaut. Kalau sekarang Hadramaut itu ke Oman, ya. Kan ada Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, ya, kita ini itu. Ya. Itu Al-Aqab di sekitaran Hadramaut mungkin, ya. Jadi Oman, Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir. Karena mereka membuat bangunan-bangunan di situ, ya, di bukit-bukit pasir. Ya. Allah membinasakan mereka, ya. Dengan apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Tetapi kita siapakah kaum Ad ini? Ya. Kaum Ad ini adalah, ini ada silsilahnya, ya. Ya. Wa haula'i Adul ula. Ya. Mereka adalah kaum Ad yang pertama. Wa hum waladan Ad ibnu Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Mereka adalah keturunan Nabi Nuh ternyata. Ya. Mereka keturunan Nabi Nuh dari Sam, ya. Berarti cucunya Sam. Ya. Anaknya Iram. Ya. Makanya nanti ada Iram Dzatil Imad, kota Iram, karena memang kota itulah yang pertama kali mendirikan adalah Iram. Ya. Nanti ada kaitannya dengan kaum Samud. Nah, orang-orang Ad, ya, kaum Ad ini adalah orang Arab. Ya. Kita pernah membahas orang-orang Arab Ba'idah. Orang-orang Ba'idah adalah orang Arab yang sudah dibinasakan oleh Allah dan mereka tidak ada bekasnya. Tidak ada keturunan, tidak ada orang yang seperti itu lagi, ya. Ini adalah orang-orang Ad dan orang-orang Samud. Orang-orang yang besar-besar, kuat-kuat. Ya. Ini sudah dibinasakan oleh Allah. Dan ini adalah keturunan dari Sam. Dan kita ketahui Nabi Nuh ada 3 anaknya yang hidup dan membuat beranak pinak menjadi manusia yang sekarang. Jadi kita adalah keturunan Nabi Nuh. Di samping kita keturunan Nabi Adam. Ya. Kalau orang Arab, orang Eropa itu dari anaknya Syam. Ya. Dari Syam. Makanya perawakannya beda, hidungnya mancung-mancung, jenggot, putih. Walaupun nanti, ya, kita akan mendengar namanya Arab Aribah. Arab Aribah itu orang-orang Yaman. Rata-rata mereka kulitnya agak hitam, ya. Berbeda dengan orang Arab Musta'rabah, ya. Musta'rabah itu Arab yang baru lagi, keturunan Ismail. Mereka putih, ya, putih. Karena percampuran keturunan Ibrahim, ya, yang dari Babilonia. Percampuran Ibrahim dengan orang-orang Arab Aribah. Jadi Nabi Ibrahim, kemudian Ismail. Nah, kemudian Ismail menikah dengan orang Arab Aribah, orang Yaman, ya. Kemudian keturunan ini menjadi Arab Musta'rabah. Kalau kita melihat orang-orang Arab sekarang yang putih-putih itu dari Musta'rabah, ya. Berbeda dengan orang Yaman. Walaupun sekarang mungkin Arab udah acak-acakan, bukan acak-acakan. Artinya mereka sudah bercampur baur, ya.
Orang India juga seperti orang Arab, orang Afghanistan kayak Arab, Pakistan orang Arab. Ya. Di Depok juga ada orang Arab. Ya. Banyak sekali. Ya. Percampuran terjadi, percampuran keturunan ya. Apalagi sekarang udah banyak yang orang-orang Indo ya. Kaum Ad ini ya, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka ya. Ini ada dalam surat Al-Haqqah. Birihin sarsarin atiyah, dengan air yang sarsarin atiyah. Yang atiyah dihembuskan kepada mereka angin yang dinginnya itu kuat. Kita pernah merasakan bagaimana dinginnya cuaca ya. Mungkin nggak ada anginnya, cuma hawanya dingin. Kalau ini angin ya. Angin ini dingin. Dihembuskan oleh mereka ya. Ya, karena pembangkangan mereka terhadap nabinya ya. Terhadap Nabi Hud ya. Terhadap Nabi Hud mereka membangkang, mereka tidak mau beriman ya. Mereka akhirnya mendapatkan siksaan dari Allah, diazab dengan birihin sarsarin atiyah, dengan dihembuskan kepada mereka sarsarin atiyah, angin yang dingin sekali. Sakharha alaihim ya. Yang angin itu ya kepada mereka sab'a layalin, 7 malam. Wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Betul ya, biasanya kan kita 3 hari 2 malam. Kalau ini dibalik, 7 malam 8 hari, atau sama aja ya, 8 hari 7 malam. Selama itu kebayang nggak ketika kita sehari aja udah kedinginan, hujan dari pagi sampai sore kayak tadi ya, dari sebelum maghrib gerimis kelecek-kelecek sampai tadi subuh. Tadi subuh masih aja ya. Ini membuat orang segan untuk bangun ya. Coba bangun jam 2 masih kercek-kercek, bangun jam 2:30 masih kercek-kercek, terakhir bangun 3:30 masih kercek-kercek. Masya Allah ya, hawanya ini baru hujan kecil-kecil. Bagaimana ketika angin itu dingin dan berhari-hari diazab. Ada mengatakan mereka meminta hujan, kemudian datang awan gelap. Apa kata mereka? Kaum Hud, itu hujan yang akan membuat untuk kita. Tetapi ketika mereka datang, ternyata angin yang dingin. Dan angin ini mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Ya. Dikeluarkan. Saking kuatnya angin itu dan dingin menggigit, membuat mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka berlindung pasti. Dan rumahnya dari batu-batu. Ya. Nanti kita akan bahas tentang Shaddad bin Iram. Ya. Mungkin di YouTube ada itu, Shaddad bin Iram, orang yang membuat kota Iram. Ya. Nah, mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka karena saking kuatnya angin itu, saking dinginnya membuat mereka terpental ke awan ya, muter-muter aja itu selama 7 hari 8 hari 7 malam. Mereka muter-muter aja di awan, muter terus. Mereka diomamin. Kalau kita tornado kali ya, kita lihat tornado di Amerika ya. Dan yang saya tahu, yang sering kita dengarkan itu ya, sering kita lihat adalah tornado di Amerika yang rumah hancur semua. Kemudian kendaraan aja saya pernah lihat ya, kendaraan besar ya, truk besar itu sampai ke pental ya, terbang tuh. Rumah-rumah hancur segala macam. Itu tornado di Amerika. Nah, ini kalau tornado mungkin bisa hanya berapa saat. Tetapi kalau kaum Ad ini 8 hari 7 malam terus. Diputar-putar, mereka yang ada di dalam dikeluarkan, kebanting ke langit, muter-muter terus selama 8 hari 7 malam. Kemudian apa yang dilakukan kepada mereka setelah 7 hari 7 malam? Fatarul qauma fiha sar'a ya, ka'annahum a'jazu nakhlin khafiyah. Ya, maka lihatlah mereka kaum ya,
ka'anahum seperti ajaz sunnakhlin, seperti pohon kurma khawiyah, lapuk. Kalau kita apa ya, yang pernah saya lihat pohon yang di depan itu belum apa itu, yang gede-gede, yang di pinggir jalan, yang kemarin roboh ya, lapuk, kayak pohon kelapa. Pohon apa? Ini pohon kurma. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa, kayak pohon palem ya. Di depan itu ada palem tuh, ada yang pernah roboh ya. Palem udah tua. Di dalamnya kan itu kopong. Kalau udah lama dia mati loh kopong. Nah seperti inilah orang-orang kaum 'Ad yang Allah berikan kepada mereka siksaan. Mereka diputar-putar selama 8 hari 7 malam dan mereka jatuh seperti pohon kurma yang udah tua ya, prak, hancur, prak. Ya. Bukan ada yang mengatakan mereka jatuhnya itu kepalanya dulu, prak, hancur. Dan tidak ada yang tersisa selain kaum Nabi Hud. Tidak ada yang tersisa. Mereka dibinasakan oleh Allah kepada mereka. Kenapa? Nah, ini ada jawabannya. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Salah satunya adalah wadhkuru idh ja'alakum khulafa'i min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah ketika kalian dijadikan sebagai khulafa'i min ba'di Nuh, pengganti dari kaumnya Nabi Nuh. Ya. Fazadakum fi khalqi bastah. Ya, kami tambahkan pada mereka penciptaan yang bastah, yang orang-orang yang kuat, besar. Ya, walaupun ada yang mengatakan kaum Nabi Hud itu tingginya 300 hasta, 150 meter. Tapi tidak mungkin. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan Nabi Adam. Nabi Adam ada 60 zira, 60 hasta. Sedangkan satu hasta kira-kira sekitar 45 cm sampai 50 cm. Jadi sekitar 30 meter. Ya. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, bagaimana kita di surga, gitu kan? Di surga nanti kalian seperti bapak-bapak kalian, seperti bapak kalian. Ya. Bapak kalian maksudnya seperti Nabi Adam, yang tingginya 660 hasta. Jadi ketika kita masuk surga, kita tidak sekecil ini lagi. Ya. Mungkin kalau bumi kita sekarang besarnya 30 meter, mungkin masjid ini hanya cukup untuk satu orang ya, berdiri aja itu ya. Duduk satu orang satu masjid ini mungkin 30, sekitar 30 meter. 30 meter ini tinggi berapa ya? Sekitar 4 meter ya, sekitar 4 kali lipatnya masjid ini ya, 3 kali lipat atau 4 kali lipat, besar sekali ya. Dan itu kalau bumi sekarang dihuni seperti Nabi Adam mungkin penuh sesak ya. Tapi itulah maha adilan Allah, ketika manusia makin banyak, bentuk fisiknya semakin kecil ya, makin kecil. Padahal yang saya tahu dinosaurus ya, binatang yang paling besar katanya itu paling 15 meter ya, 15 meter dinosaurus yang apa belalainya panjang sekali, itu paling tinggi hanya 15 meter. Berarti setengahnya Nabi Adam. Sama halnya ketika kita berdiri di samping kambing ya, kambing ini setengahnya, jadi besar sekali. Dan ini kaum 'Ad seperti itu. Walaupun mungkin besarnya mungkin tidak sebesar Nabi Adam, tapi mereka diciptakan khalqi bastah ya, penciptaan yang kuat, orang yang hebat-hebat ya. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kenikmatan apa? Kenikmatan terkait dengan tubuh yang kuat. Ya, tubuh yang kuat. Bahkan
ada sebuah hadis walaupun ini diragukan kesahihannya. Saking kuatnya mereka ketika mereka marah terhadap suatu kaum, misalkan satu kabilah, satu suku, mereka tinggal ambil satu batu, lempar ke mereka, ketimpuk semua. Saking besarnya, batunya juga mungkin gede, ditimpukkan kepada mereka dan binasalah mereka semuanya. Kalau ini diragukan kesahihannya terkait dengan kisah ini. Ya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka ingkar. Ya. Mereka melakukan kesyirikan. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Ya. Ini generasi keberapa berarti ya? Dari Nabi Nuh. Coba. Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Keturunan kelima ya. Keturunan kelima dari Nabi Nuh. Ya. Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? 950 tahun ya. Insya Allah 950 tahun Nabi Hud berdakwah kepada mereka. Lama banget ya. Insya Allah kita belum apa-apa ya. Antara Nabi Nuh sama Nabi Hud mungkin jaraknya ribuan tahun mungkin ya. Umur Nabi Hud aja hampir 1000 tahun. Ini 5 generasi, mungkin bisa 5.000. Nanti dengan Nabi Soleh juga nanti ada tambahan lagi. Ada yang mengatakan Nabi Soleh, nanti ya kita bahas. Samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kaum Samud itu ada yang mengatakan dengan kaum Hud ada jarak 6 sampai 7 generasi. Ya. Kalau kita pukul rata ke satu generasi itu 1000 tahun, berarti berapa? 6 sampai 7.000 tahun. Sedangkan Nabi Nuh dengan Nabi Hud ya ada 5 generasi, 5.000 tahun. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Dan yang uniknya Nabi Hud ini Nabi Arab. Ya, saya pernah mendengar Nabi Hud itu tidak ada dalam kisah-kisah Injil dan Taurat yang sekarang. Ya. Dalam Injil dan Taurat itu tidak ada kisah tentang Nabi Hud. Ya. Mereka tahu tentang Nabi Idris, Nabi Nuh, lah terloncat, Lut, Ibrahim. Nabi Soleh dan Nabi Hud tidak termasuk. Ya. Ini mengapa? Ya. Padahal mereka orang-orang ahlul kitab harusnya ada. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Injil Injil yang sekarang tidak ada kisah-kisah terkait dengan Nabi Hud dan Soleh. Salah satu alasan yang saya dengar dari ceramah tersebut adalah kaum Ad adalah kaum Arab. Ya, kaum Arab. Jadi ketika nanti kaitannya dengan Nabi Muhammad. Karena orang-orang Bani Israel mengatakan ya mereka nabi-nabi dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Arab. Ya. Makanya nanti ketika nanti ada Nabi Muhammad, ini menjadi loh, dulu juga ada nabi dari Arab, masa sekarang nggak ada gitu kan? Bahasa kita sekarang kayak gitu. Ya, kaum Hud dan kaum Soleh juga dari Arab, masa sekarang tidak ada nabi dari Arab. Nah, saking bencinya mereka terhadap kaum Arab, ya, dan menyombongkan diri mereka di kalangan bangsa Arab, mereka sampai tidak memasukkan kisah Nabi Hud dan Nabi Soleh di kitab mereka. Ya. Padahal ini nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Ya. Di samping nanti ada ibrah, ya, saya sebutkan sekarang ada ibrah terkait kisah Hud ini terhadap orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Arab. Subhanallah, ini subhanallahnya kota Mekah. Apa? Wahadal baladil amin. Dan ini adalah negeri yang aman. Saking amannya Allah tidak mengazab mereka. Padahal sangat mudah sekali mereka Allah azab ya. Seperti kayaknya dengan kaum Ad. Kaum Ad dibinasakan habis. Ibarat kata ketika kita berbicara kepada orang Quraisy, hei orang Quraisy, orang terdahulu, kaum Ad, mereka binasakan habis. Sedangkan kalian, ya, orang-orang Quraisy yang rumahnya mungkin gak sebesar, gak sekuat orang-orang kaum Ad, ya, kaum Ad itu rumahnya terbuat dari batu, kuat-kuat, ya. Tapi itulah, ya, orang-orang Quraisy mereka ingkar juga, seperti ingkarnya orang-orang kaum Ad. Mereka ingkar kaum Ad dihabiskan semuanya, tapi orang Quraisy inilah subhanallah ya,
Karena fi hadzal baladil amin. Karena ini di tempat yang aman. Orang-orang Quraisy itu seperti apa ya? Terlindungi. Ya, mereka aman, tidak dibinasakan. Ya, tidak dibinasakan. Kemarin kita pernah bahas terkait dengan surat kemarin ya, surat apa? Al-Fajr, surat Al-Lail ya. Ya, yang boleh membunuh di kota Mekah itu baru sekali-kalinya. Setelah itu tidak ada lagi. Ketika Fathu Mekah, ya, Rasulullah memerintahkan sahabatnya ketika bertemu dengan fulan boleh dibunuh. Dan itu hanya siang itu saja. Setelah itu tidak ada lagi pembolehan membunuh orang, menumpahkan darah di kota Mekah. Ya. Haram ya. Haraman. Makanya dua kota haramain, dua kota yang diharamkan. Diharamkan dari perbuatan-perbuatan, nah, salah satunya membunuh. Ya. Ini orang-orang Quraisy ini kebangetan banget ya. Nah, ini kan makanya di awal saya sebutkan surah Al-Fajr mukhatabnya adalah orang-orang Quraisy. Mereka membangkang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Seperti halnya kaum Ad ketika mereka mendustakan Nabi Hud. Tapi Allah binasakan mereka. Berbeda dengan kaum Quraisy, ya. Mereka tidak binasakan. Ya. Walaupun nanti dalam surat Yasin ya, sering kita baca wa nufikha fis-sur, terus surat di Yasin tuh ayat 47 48 itu terkait dengan orang-orang Quraisy yang menantang Rasulullah, jika engkau benar maka wa'adu in kuntum shadiqin hatta wa'adul in kuntum shadiqin. Kapan nih waktu yang dijanjikan jika kalian orang-orang yang benar? Waktu apa? Waktu pengazaban, pengazaban. Atau mengatakan, ada yang mengatakan wa'adu ini janji ini kiamat. Mereka bahkan menantang. Seperti halnya di surat As-Sur, yastajilu biha. Mereka ingin disegerakan azab itu. Ya. Mereka ingin disegerakan, menantang bahkan. Sepertinya kaum Ad. Tapi kaum Ad dihabiskan semuanya. Sebenarnya ini harusnya menjadi pelajaran bagi orang-orang Quraisy bahwa orang Quraisy itu kecil dibandingkan dengan kaum Ad yang mereka orangnya besar-besar kuat. Dan kaum Ad ini menjadi kisah yang orang Quraisy tahu sendiri. Kenapa? Karena mereka senantiasa berdagang ketika musim dingin, mereka dagang ke Yaman. Dan mereka bertemu dengan orang-orang Yaman yang mengetahui kisah. Ya, karena bekas-bekas bangunannya, kisah-kisah ini jadi kisah turun menurun. Seperti halnya kisah Wali Songo kita, kisah tentang Majapahit, kisah tentang Sriwijaya. Seperti halnya itu, kan sampai sekarang ada terus. Seperti halnya dengan kaum Ad ini, mereka menjadi kisah-kisah orang Arab, terutama orang Arab Yaman. Ketika orang Arab Quraisy berdagang ke Yaman, mereka tahu, oh ada kaum Ad ini mereka dibinasakan. Ya, walaupun sekarang katanya tertutup dengan bukit-bukit pasir. Ya. Dan subhanallah ya, saya pernah lihat juga di YouTube ya, ditemukannya kota Iram, ya, bekas-bekasnya yang katanya dibangun oleh Shaddad bin Iram. Shaddad bin Iram, yang mana Shaddad bin Iram ini ingin menyaingi surga. Jadi Shaddad bin Iram ketika berhadapan dengan Nabi Hud bahwa surga seperti ini, Shaddad mengatakan, saya juga bisa membuat surga. Kemudian bikinlah bangunan-bangunan besar yang dilapisi oleh emas, dilapisi oleh permata-permata. Walaupun ini juga diragukan kesahihannya ya, terkait dengan Shaddad bin Iram, karena menurut Ibnu Katsir dari sini disebutkan. Ini kaum Ad. Ya, artinya apa? Ketika kita tadi ya membangkang, menolak sewenang-wenang, Khawarij ya, kaum Khawarij membangkang, itu Allah binasakan. Ya. Apalagi mendustakan para nabi. Dan lucunya lagi, ketika orang-orang Arab, orang-orang Quraisy diceritakan tentang kaum Ad, mereka mengatakan qalu asatirul awwalin. Mereka mengatakan qalu asatirul awwalin. Ini hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Padahal mereka tahu, mereka sangat tahu. Apalagi nanti disambut ya. Disambut ketika mereka
melakukan perjalanan ke Syam, mereka bertemu dengan bangunan-bangunannya yang sampai sekarang bisa kita lihat. Ya, nanti mungkin insya Allah kita bisa jalan-jalan ke Madian Soleh ya, jalan-jalan ke sana. Kapan ya? Oh Allah, Bismillah deh. Walaupun di sana juga nggak ini ya, bukan nggak diperbolehkan ya. Emang nggak boleh lama di sana ya. Boleh dilihat tapi tidak boleh kayak bermukim. Kalau lama lah, hanya jadi destinasi wisata saja, lihat pulang. Ya. Inilah kaum Ad yang telah Allah berikan kenikmatan berupa khalqin basta. Ya, kenapa? Fa'ama 'adun fastakbaru fil ard bighairil haq. Karena kesombongan kaum Ad ya, fil ard bighairil haq. Ya. Dan mereka saking sombongnya apa mereka katakan, wa qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan ada lagi ya yang lebih kuat dari kami. Sombong lagi ya. Sombong. Ini berkuat ya orang. Kalau orang kuat itu kadang kayak seperti itu ya. Kalau orang mempunyai kekuatan, siapa sih yang lebih kuat dari kita? Negara mana dihancurkan? Kelompok mana dihancurkan? Itu merasa sombong, merasa kuat dirinya kuat. Ya. Apa jawaban Allah? Ini dalam surat apa? Kalau salah Fusilat ini. Ya, dalam Fusilat betul. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian huwa ashaddu minhum quwwah. Dia lebih kuat minhum quwwah, dari kekuatan mereka. Ya. Ini yang menyebabkan jadi sombong inilah maka seperti apa? Iblis ya. Seperti iblis ketika ditanya, ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, khalaqtani min nar, saya tercipta dari tanah, wa khalaqtahu min tin, dan dia diciptakan dari tanah, saya lebih mulia gitu. Takabur, kesombongan ini yang membuat seorang itu angkuh. Nah, kaum ini angkuh, sombong, kita kuat, semuanya kecil, hajar semuanya. Sama halnya ketika kita melihat orang-orang Quraisy, mereka sombong. Ya. Mereka sombong ketika mereka diperintahkan anfiqu mimma razaqakumullah ya. Berinfaklah ya. Rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, mereka katakan apa? Kalau Allah berkehendak mereka makan, bisa makan, Allah pasti beri makan. Mereka jawabannya kayak gitu. Sama halnya ketika kita, ngapain kita bantu orang kalau Allah berkehendak dia bisa makan sendiri, pasti Allah akan berikan gitu kan. Ini bangga banget, sombong banget kekuasaan mereka. Nah, mereka orang-orang Quraisy ya, walaupun ada juga orang Quraisy yang baik ya, seperti Abdul Muthalib itu subhanallah ya. Abdul Muthalib itu kalau musim haji orang datang seberapa pun banyak diberi makan. Ketika mereka butuh pakaian diberi pakaian. Ada yang mengatakan Abdul Muthalib itu ketika musim haji dapurnya nggak pernah mati, kompornya nggak pernah mati, masak terus. Orang yang butuh datang pakaian dikasih, minuman dikasih. Itu kedermawanannya Abdul Muthalib. Mungkin ini Rasulullah mendapatkan darah dari Abdul Muthalib kali ya. Wallah. Ya. Makanya nanti di session selanjutnya mungkin insyaallah minggu depan terkait dengan wala tuhibbu surat ayat berapa ini ya? Wala tukrimuna al-yatim ya. Qala bal la tukrimuna al-yatim. Ya. Orang-orang Arab Quraisy ya. Kesombongan mereka tidak mau berinfak, menindas orang-orang yang lemah. Ya. Mereka dengan mudahnya gini, ketika orang lemah ditindas, dijual, dijadikan budak. Ya. Mereka diperas, bahkan di awal-awal kita dakwah Rasulullah, ketika mulai jahar ya, ada Bilal, budaknya dihajar, diberikan batu. Ammar, Sumayyah, Yasir yang dibunuh. Habab bin Arab ya, yang dia seorang pandai besi, sahabat Rasulullah ketika sebelum Rasulullah dianggap jadi nabi, badannya di apa? Di besi panas, tempel-tempel ya. Sampai mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, mana pertolongan Allah gitu kan?
Apa kata Rasul? Bersabarlah. Bersabarlah. Ya, karena nanti insya Allah, karena bahwa subhanallahnya lagi ya, saya melihat mungkin ini awal-awal saja. Awal-awal saja dakwah Rasul belum menghadapi orang-orang Quraisy. Ketika perang Badar mulai kalah. Perang Uhud mereka mungkin merasa menang, tapi sebenarnya kalah. Perang Khandaq, ya. Perang Khandaq itu seperti kaum Ad ini. Kenapa? Mereka kalah dengan angin. Ya. Mereka ngepung apa? Ngepung Madinah kan? Berhari-hari, ada yang mengatakan 40 hari. Ngepung ini Madinah. Sampai Rasulullah bikin parit. Ya, jauh-jauhan. Lihat-lihat mereka. Tapi mereka dibinasakan dengan angin yang kencang, dingin. Ya. Angin yang kencang, dingin, mereka udahlah kita pulang aja. Mereka Abu Sufyan kalau nggak salah waktu itu. Abu Jahal udah nggak ada, Abu Lahab udah ada, Umayyah bin Khalaf nggak ada, Utbah bin Khalaf juga nggak ada. Semuanya nggak ada, udah para bangsawan udah mati semuanya di perang Badar, perang Uhud. Tinggal Abu Sufyan. Yang akhirnya Abu Sufyan masuk Islam kan? Subhanallah. Abu Sufyan masuk Islam. Amr bin Yasir masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam. Subhanallah. Ini awal-awal dakwah Rasulullah. Ya, menghadapi kaum Quraisy seperti kaum Ad. Ya. Ini kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang kaum Ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya. Yang tidak pernah diciptakan sepertinya di negeri ya. Artinya nggak ada orang yang diciptakan oleh Allah seperti ini. Ya, di negeri lain waktu itu. Nggak ada. Ya. Nah, tidak ada qabilah allati lam yukhlaqu mithluha fi biladihim. Ya. Tidak ada lagi orang-orang yang Allah ciptakan seperti mereka. Walaupun nanti di surat ayat yang selanjutnya, allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad wa thamud alladhi najabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang jabus sakhra bil wad, potong-potong batu bil wad, di lembah. Nah, kita masuk ke kaum Samud ya. Kaum Samud, Samud alladziina jabu sakhra bil wad wa yaqta'una sakhra bil wadi. Ya, mereka potong-potong batu. Ya, potong-potong batu. Ada yang mengatakan yaitan tanhitunaha, mengukir, wa yakhruqunaha, apa sih ya, mahat mukir ya, sama aja ya sini. Jadi orang-orang Samud, kalau kita melihat Samud, kita kalau sekarang kaum Samud, kalau kita sebut dengan Madian Soleh, itu jaraknya masih dalam satu provinsi Madinah ya. Madinah dekat. Jadi kalau kita dari Madinah pernah, karena Rasulullah pernah melakukan perjalanan ketika perang Tabuk. Rasulullah berjalan ke Tabuk. Ketika sampai di Madian Soleh, pernah saya sampaikan kemarin ya. Ketika sampai di Madian Soleh, para sahabat duduk semuanya, mereka masak, mereka minum. Ya. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian masak dari sumur-sumur kaum ini? Iya ya Rasulullah. Buang semuanya. Ya. Buang. Maka daging-dagingnya dibuang. Sedangkan tepung-tepung yang dibuat dari diuleninya pakai air Madian Soleh ini disuruh dimakan ke onta. Ya. Dan tidak boleh lama-lama di situ. Ya. Karena ini adalah tempat yang diazab oleh Allah. Ya. Kemudian Rasulullah, jadi kalau kita melihat kaum Nabi Soleh, Samud, ini ada yang mengatakan Samud bin Jasir bin Iram bin Nuh ya, Bisham bin Nuh. Ini berbeda dengan apa namanya, walaupun ada yang mengatakan Nabi Soleh itu adalah masih keturunan kaum Ad ya.
Kaum Ad yang tadi saya sebutkan 6 sampai 7 generasi. Masih satu keturunan. Mungkin bisa saja kaum Ad yang selamat ya, Nabi Hud dengan yang selamat itu berkembang biak ya. Bahkan banyak selama 6 sampai 7 periode terbentuklah kaum Samud. Ya. Di mana? Di Madian Soleh. Kalau nggak salah namanya Al-Ula, namanya kota Al-Ula ya. Al-Ula di Madinah. Ya. Nah, nanti ada Khaybar, Al-Ula, Tabuk ya. Nah, ini kisah Nabi Soleh. Kalau kita mendengar kisahnya terkait dengan mukjizat yang Allah berikan, yaitu unta betina. Nabi Soleh ditantang oleh kaum Samud apa? Mengeluarkan unta betina, warnanya putih, lagi bunting, yang sebentar lagi melahirkan. Kebayang nggak? Ditantang oleh orang-orang Samud, ya, kaum Samud untuk mengeluarkan, bisa nggak? Kalau engkau ya Soleh, kalau engkau seorang nabi, coba keluarkan nih batu, keluarkan unta dari dalamnya. Nah, karena nanti masalah terkait kaum Samud, diazabnya kaum Samud ini terkait dengan unta itu. Ya. Akhirnya Nabi Soleh berdoa, keluarlah unta yang dipesan oleh kaum Samud. Iya bener ini Nabi ini. Tapi mereka senang, dia ada ikar nggak percaya. Seperti halnya orang Quraisy juga. Mereka tahu Nabi Muhammad, mereka orang yang al-amin, yang dipercaya, tidak pernah berbohong selama hidupnya, senantiasa memberi anak-anak yatim, ya, menyayangi orang-orang yang lemah, mustad'afin. Nah, ini Nabi Soleh udah keluar untanya. Lah, nanti ada sumur Nabi Soleh lah. Ketika Rasulullah datang ke Madian Soleh, yang dibolehkan untuk diambil airnya adalah sumurnya Nabi Soleh. Lah, sumur inilah yang diperuntukkan untuk unta. Jadi unta ini mempunyai, ya, untanya putih, mau melahirkan, lagi bunting, ya, sebentar lagi melahirkan. Ini mempunyai hak untuk menguasai sumur itu sehari. Kaum Samud tidak boleh ngambil air itu, ya, besoknya lagi gantian. Kemudian unta ini boleh makan di mana saja, nggak boleh diusir, digusah ya maksudnya, nggak boleh, ya, nggak boleh digusah. Nah, kaum Samud awal-awalnya biasa saja, udah nggak apa-apa dah, dia Nabi. Karena memang Nabi Soleh ini orang yang dipercaya melalui mereka. Bahkan mereka ada yang mengatakan mereka berharap Nabi Soleh ini menjadi orang yang memuliakan mereka. Mereka menjadi kabilah, menjadi kaum yang mulia dengan Nabi Soleh ini. Ternyata Nabi Soleh diutus menjadi nabi dan mengingkari yang mereka perbuat, yaitu apa? Syirik kepada Allah. Ya. Lanjut. Unta ini awalnya biasa, sehari di media, 2 hari terus. Bahkan ketika unta ini mengeluarkan susunya, itu bisa buat satu kaum Samud. Subhanallah, susunya manis semuanya. Kebayang nggak unta bisa mengeluarkan susu sebanyak itu untuk satu kaum Samud? Lama-kelamaan ya namanya, ya masa kita kalah sama unta, itu bahasa kita ya. Masa kita diperdaya sama unta? Masa kita kalah sama unta? Kita tadinya menantang Nabi Soleh untuk mengeluarkan unta dari itu, untuk apa, mengetahui bahwa itu nabi atau bukan pertama, dan itu untuk menantang, ya. Sombongan mereka nantang. Masa kita kalah dengan unta? Kita terbayar, dikasih minumnya aja, sumurnya aja gentian, itu kan. Siapalah unta gitu kan? Unta itu kan. Akhirnya mereka berencana membunuh unta itu. Ya. Padahal Nabi Soleh pernah mengatakan kepada mereka, tidak boleh membunuh unta ini. Kalau membunuh unta ini selama tidak lebih dari 3 hari, kalian akan diazab. Ya. Akan diazab oleh Allah. Betul. Ada yang mengatakan kalau di Ibnu Katsir sini, banyak banget ini ya. Itu hari Rebo, unta itu dibunuh. Jadi mereka daripada
hari Rabu dibunuh. Nah, hari Rabu dibunuh. Nanti hari Jumat atau hari Kamisnya itu Nabi Soleh akan dibunuh. Jadi hari Rabu dibunuh, onta dipotong. Nah, dipotong. Mereka kan tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Soleh, nanti 3 hari kalian akan diazab. Hari Kamis makin gemeteran. 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada yang mengatakan Jumatnya mereka berencana membunuh Nabi Soleh. Ada 9 orang. Saya lupa di ayat surat mana ya. Saya lupa. Itu ada 9 orang yang nantinya ketika mereka mau membunuh Nabi Soleh dan kaumnya, ya, yang mengikuti Nabi Soleh diselamatkan, Allah binasakan mereka terlebih dahulu. Ya, 9 orang mati duluan. Yang tadinya ini kita udah bunuh ontanya nih, berarti 3 hari lagi kita akan dibinasakan. Sebelum kita dibinasakan oleh Allah, kita bunuh aja dulu Nabi Solehnya, biar sama-sama binasa. Ya kan, kalau kita secara akal kayak gitu kan. Sebelum 3 hari kita binasakan dulu Nabi Soleh, kita bantai. Nah, mereka berencana, nih, 9 orang nih dari kaumnya. Jadi nggak semua penduduknya kaum melakukan hal itu. Ini 9 orang. Mungkin para pemimpinnya membuat makar. Makanya ntar dari wa makaru makron ya. Saya lupa tuh si surat apa kita pernah ada. Wa makaru makron. Ya. Khairul makirin sebelumnya. Ini terkait dengan Nabi Soleh. Oh, Allahu khairul makirin. Subhanallah. Ini kait dengan makarnya orang-orang Nabi Soleh. Dan ini juga diperingatkan kepada orang Quraisy. Ya. Ini orang Nabi Soleh makar kayak gini aja. Allah sebaik makar. Mereka orang-orang Quraisy itu melakukan makar kepada Rasulullah, ya, menggulingkan, menggeser, mengusir Rasulullah. Tapi sebaik makar adalah Allah. Membuat makar adalah Allah. Mereka melakukan makar biar Allah, Rasulullah, ya, waktu hijrah, ya, mereka dikepung oleh pasukan yang mengepung rumah Rasulullah. Tapi ketika mereka ingin melakukan makar, mereka hanya ditabulkan oleh pasir-pasir oleh Rasulullah. Mereka pada tertidur. Ya, wallahu khairul makirin. Rasulullah bisa selamat. Nah, kembali ke Nabi Soleh ini. Nabi Soleh ini jadi kisah tentang Nabi Soleh. Yang 9 tadi binasa. Nah, di hari apa berarti? Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ketika Nabi Soleh dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, ya, ini kaum Samud dibinasakan semuanya. Dan kita bisa lihat sekarang, ya, yang Sakhr bil Wad, jadi itu lembah, terus samping-sampingnya itu banyak dinding-dinding bukit, dan mereka diukir, dipahat, dilubangin jadi rumah. Kalau kita mungkin insya Allah jalan-jalan ke sana, ya, DKM Masjid Al-Madinah, ya, insya Allah, ya. Wah, enggak, Pak. Jalan-jalan kita umroh, ya, kita nabung berapa tahun, ya? 5 tahun lah, ya. 5 tahun, 10 tahun kita rame-rame umroh, jalan-jalan ke ke Al-Ula. Itu dekat, kita 100 kilo itu berapa, ya? Dari sini kemana, ya? 100 km. Saya mengatakan sekitar 100 km dari kota Madinah. Masih masuk wilayah provinsi Madinah. Ya, kita bisa lihat, ya. Tapi bukan yang di Yordan, ya. Jordan apa Libanon, ya? Ada, ya? Apa namanya? Ada itu, kalau salah ada di Yordan itu juga seperti itu. Nabi Lut, ya. Masya Allah, ya, bekas-bekasnya. Dan mereka kuat-kuat, ya. Karena bisa ngelubangin batu-batu mereka. Tapi dengan satu teriakan saja, ya. Jeda satu kali teriakan mereka binasa, ya. Saya lupa karena di sini tidak tercantum azab yang diberikan oleh kepada kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud, ya, dengan satu kali teriakan. Tapi ada itu dalam surat Yasin yang sering kita baca, satu kali teriakannya. Masya Allah, lupa nih, ya. Yang hafal Yasin Yasin kita sering baca tapi nggak hafal-hafal, ya. Dikit-dikit nyambung kali, ya.
Ya, ini terkait dengan kaum Samud. Saya mana tadi? Ingkanat sayhatan wahidah. Sayhatan wahidah. Satu kali keteriakan, jeder teriakan, mereka binasa. Sayhatan wahidah. Ya. Hush. Satu keren. Mereka binasa. Saking kerasnya teriakan itu. Mungkin petir kali. Wah, lam itu. Jeder teriakan, mereka binasa semuanya. Saking kerasnya teriakan itu. Sayhatan wahidah. Ya. Iya, oh bisa jadi ya. Iya, karena kadang karena apa namanya ya? Ya saking kerasnya suara jantung kita pecah, kita berhenti. Makanya senjata itu ternyata bukan karena kena percikannya, tapi karena getarannya itu yang bisa membuat jantung kita pecah. Nggak kuat dengan getarannya. Oke, saya kata ketemu akhirnya. Itu masih sebelum ayat 50 kalau salah. Yang kita lanjutkan. Tadi saya jadi. Wa tadhituna al-jibala buyuta farihin, dan mereka melubangi minal jibal dari gunung-gunung buyutan, dijadikan rumah farihin dengan rajin. Ya, ini tambahan dalam surat Syu'ara ya. Nah, mereka membuat bangunan-bangunan dari batu-batu. Ya, bukan batu ditata ya, tapi dilubangin. Yang sekarang menginspirasi orang-orang untuk membuat rumah dalam batu ya. Ada ya, kita sering itu ya, ada rumah dalam batu, masya Allah, ada ya. Mungkin terinspirasi oleh kaum Samud ya. Kalau kaum Ad itu bukan ini ya, bukan melubangi batu-batu, tapi mereka buat bangunan-bangunan dari batu besar, tinggi. Nah, lanjut ya. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun dzil autad yang mempunyai autad, pasak-pasak. Nah, pertanyaannya mengapa Rasulullah menceritakan terkait dengan Fir'aun? Ya, saya coba cari referensi, ternyata orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan perjalanan ke Syam, mereka bertemu dengan orang-orang Ahlul Kitab di Madinah, di Syam. Dan mereka bertemu dengan Ahlul Kitab yang selalu menyombongkan diri bahwa mereka bisa ke Syam ini karena selamat dari kejaran Fir'aun. Ya. Oh, jadi orang-orang Quraisy itu dengar cerita, oh mereka diselamatkan dari dari Raja Fir'aun, kaum Bani Israel, ya, mereka bisa menguasai Syam itu karena mereka bisa lepas dari kejaran kaum Raja Fir'aun, dan mereka menyombongkan kami punya Nabi Musa. Pada orang Yahudi itu Taurat ya. Benar ya, Taurat ya. Torah kalau orang sekarang menyebutnya Torah ya. Torah. Mereka sombong. Orang-orang Quraisy jadi dengar, oh dulu ada yang namanya Fir'aun ya, yang ngejar-ngejar, yang membinasakan Bani Israel, kemudian Bani Israel mereka selamat sampai ke Syam ya. Sekarang Palestina mereka menguasai. Walaupun ada yang mengatakan Yerusalem itu pernah dikuasai oleh Nasoro ya. Ketika kapan? Ketika Nabi Musa setelah meninggal, setelah meninggal itu Yerusalem dikuasai oleh Nasoro sekitar 300-an tahun. Ya, saya coba nyari referensi. Ternyata seperti itu ya. Jadi dulunya Yerusalem atau terutama Yerusalem ya, itu dikuasai Yahudi, orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Kemudian ketika Nabi Isa diutus, kemudian Nabi Isa akhirnya disalib ya. Atau mereka disalib. Karena apa? Oh ini nabinya tidak sesuai dengan permintaan mereka gitu kan. Ya, tidak sesuai ya. Meluruskan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya, untuk menyembah Allah, tidak berbuat syirik ya. Akhirnya Nabi Isa dibunuh. Tapi setelah kaisar siapa ya? Saya lupa itu. Yang masuk agama Nasoro kemudian menguasai Yerusalem, yang akhirnya menetapkan agama yang resmi adalah agama Nasoro ya. Kemudian Yerusalem dikuasai selama 300 tahun itulah. Setelah itu dikuasai sama siapa lagi? Nah ini Fir'aun ya, wasamu dzil autad, mempunyai pasak-pasak. Di sini bimana
al-junud ya. Al-junud. Tentara-tentara, pasukan. Karena memang kalau kita melihat orang Arab, mereka nggak punya pasukan seperti halnya pasukan kalau kita nyebutnya reguler ya, pasukan reguler. Kalau orang-orang Quraisy itu pasukan sukarela, nggak ada pasukan reguler. Orang Arab itu nggak punya pasukan reguler yang setiap saat standby ya. Tapi mereka kebanyakan pasukan sukarela, ketika perang baru ngumpul ya. Makanya mereka salah satu kebanggaan mereka adalah mempunyai banyak anak laki-laki. Kenapa? Untuk perang ya. Makanya istrinya banyak-banyakan ya. Istrinya banyak-banyakan. Karena emang lah inilah yang menyebabkan kenapa waktu itu Rasulullah mempunyai istri berapa? 9 ya. 9 setelah Khadijah kalau nggak salah. 9 setelah Khadijah. 13 ya. Itu dengan ini ya, dengan hadiah Mariatul Qibtiyah kali ya, sama budaknya kali ya, sama Khadijah juga. Itu kenapa Rasulullah tidak kenapa orang-orang Quraisy tidak mencela Rasulullah atau apa, malah yang dicela sekarang? Karena budayanya di waktu itu emang orang banyak-banyak punya istri. Hatta ada yang mengatakan Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib udah berumur, udah kayak kakek ketika tidak jadi menyembelih Abdullah. Salah satu yang dilakukan Abdul Muthalib adalah menikah dengan istri yang paling muda. Kalau namanya Halah, yang nanti anaknya namanya Hamzah. Makanya Hamzah dengan Rasulullah itu umurnya nggak jauh beda ya. Paman sama ponakan nggak jauh beda umurnya. Ya. Hamzah dengan Rasulullah. Karena memang Abdul Muthalib setelah tidak jadi menyembelih Abdullah yang digantikan dengan mengkurban ya 100 ekor unta, itu langsung menikah lagi. Jadi banyak-banyakan mereka punya anak banyak. Karena memang mereka berbeda dengan Firaun. Mereka punya pasukan reguler yang setia, punya kerajaan, ada istananya. Orang Arab itu nggak ada istana. Mereka rumah-rumah aja biasa. Ya. Di samping orang Badui, apalagi orang Badui, nomaden katanya ya, pindah sana, orang Badui. Nah, Allah sengaja ceritakan terkait 3 kaum ini. Kalau Fir'aun mungkin bukan kaum kali ya, raja. Allah binasakan mereka. Ya. Kaum Samud, kaum Ad. Insya Allah udah jam 6 ya. Udah lewat dong, Pak. Udah lewat jauh ya. Aduh, saya jadi suruh jam berapa ya, Pak? 5? Udah jauh dong ya. Duha aja. Duha jam berapa, Pak? Aduh, pada baru kita bahas ya, gitu sakit. Saya juga jadi lupa. Terus Pak Jum duha jam berapa, Pak Jum? Biar kita dapat masuk duhanya aja kali ya. Duha jam berapa, Jum? Setengah duha. 12 lagi. Atau saya habiskan aja ya sampai inna rabbaka labil mirsad ya. Ini Fir'aun ya. Terkait Fir'aun tidak banyak ya. Terkait Fir'aun hanya autad ya, pasak-pasak. Walaupun ada yang mengatakan aydiyahum wa arjulahum fil autad bin hadid ya, yaqiluhum biha. Jadi pasak-pasak ini maksudnya orang apa namanya? Fir'aun itu kalau menyiksa orang ya, bikin pasak 4 ya, dan tangan-tangannya diikat, kaki 2 gitu, baru disiksa. Seperti halnya Bilal ya, Bilal seperti itu. Di sini juga ada dikatakan Fir'aun itu kemah-kemah ya, kemahnya punya pasak-pasak. Ya. Wallahu alam, ini banyak pendapat terkait dengan yang dimaksud dengan pasak-pasak. Alladzina taghaw fil bilad. Yang mana mereka taghaw fil bilad. Ya. Fa aktsaru fihal fasad. Dan mereka banyak membuat kerusakan. Siapa? Kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Ya. Kalau orang sombong, murka, semena-mena, merasa dirinya hebat, mereka
senantiasa berbuat semena-mena, tagaw, berlebihan, lagun ya, togo ya, bukan snack togo ya, ini togo. Mereka melakukan kerusakan di bumi ini. Kerusakan apa yang pertama? Kerusakan adalah kerusakan terkait dengan tauhidullah. Mereka ini yang terpenting sebenarnya. Yang disampaikan Rasulullah terhadap orang Quraisy, bukannya mereka tidak tahu tentang Allah, mereka sangat tahu. Nabi Soleh, kaum Nabi Soleh, bukannya mereka tidak tahu tentang Allah, mereka tahu. Bahkan dalam surat apa saya lupa, mereka sebelum Allah mengazab kami gitu kan. Karena orang Soleh Nabi Soleh, sebelum Allah mengazab kami, mereka tahu Allah akan mengazab itu kan, mereka tahu. Kaum Ad, Allah mengirimkan awan mau hujan nih, mereka tahu Allah. Orang Quraisy, idza sa'alta man khalaqallah, ya, khalaqahum, jika dikatakan mereka siapa menciptakan kalian, ya, la yaquluna Allah, mereka mengatakan kami, ya tentu saja Allah yang menciptakan. Orang-orang Quraisy itu mereka paham sekali, ya. Kerusakan apa yang pertama mereka lakukan adalah syirik. Namanya dosa syirik, masya Allah ya, sampai tidak diterima, ya, apa namanya, amal segala sesuatu kalau dia syirik, menyekutukan Allah, ya, dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah, ya. Sebanyak apapun melakukan perbuatan, semulia apapun, kalau dia tidak menyembah Allah, maka hilang semua amalnya. Ada perumpamaan seperti batu di atasnya kasih pasir, kena hujan, bersih semuanya, hilang. Ada perumpamaan juga seperti fata morgana, terlihat ada, tapi sebenarnya nggak ada, ya. Jadi menghapus semua amalan-amalan yang dilakukan, udah sedekah, udah segala macam, tapi karena tidak beriman kepada Allah, hilanglah semuanya, ya. Ya, karena ini kuncinya, ya. Nah, ini orang-orang Quraisy juga sama. Mereka bukan berarti tidak, mereka bahkan mengatakan gini, bukan kami, berhala-berhala ini adalah perantara kami dengan Allah, ya. Perantara, padahal perantaranya aja tidak bisa apa-apa, ya. Ada sebuah kisah Ammar pulang ke rumahnya, disambut oleh ibunya Yasir dan Sumayyah. Gak sengaja Tuhannya jatuh, pedak, potek, patah, pedak. Sumayyah, hei, apa yang kau lakukan terhadap Tuhan? Saya nggak sengaja. Apa kata Ammar lagi? Tuhannya tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Padahal dia Tuhan kan, dia buat dirinya aja nggak bisa gitu kan. Bagaimana akan menolong hambanya gitu, ya. Makanya nanti ada terkait dengan tawasul, ya, terkait dengan tawasul. Orang-orang Arab bertawasul, mereka bertawasul kepada siapa? Kepada berhala tersebut, ya. Yang mana ketika Fathu Mekah disebutkan berapa? 360 ya, 360 berhala, banyak sekali. Yang paling besar adalah Hubal, karena Hubal adalah berhala pertama yang dibawa oleh saya jadi lupa namanya, ya. Berhala yang pertama dibawa, ya, yang dimasukkan di dalam Ka'bah, dibawa dari Syam. Hubal ini adalah tahu sama semua kabilah-kabilah mempunyai berhala-berhala sendiri. Dan inilah yang pertama, kerusakan pertama. Kenapa? Ketika berbuat syirik, maka dia tidak bergantung kepada Allah, dia akan sewenang-wenang, dia tidak mengetahui bahwa akan ada hari pembalasan. Dan salah satu yang tidak diimani oleh orang-orang Quraisy adalah mereka tidak mengakui terkait dengan hari kiamat, ya. Hatta wa'adul in kuntum shadiqin. Kapan hari dijanjikan? Sampai mereka menantang. Mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, ya. Mereka, kalau hari kiamat berarti ada hari pembalasan. Kalau hari pembalasan berarti nanti akan ada balasannya, apakah baik surga atau neraka. Kalau kayak hari ini berarti dalam hidupnya nanti ada catatannya, ya kan? Itu merembet semuanya, ya. Makanya
beriman kepada hari akhir ini, Masya Allah ya, ketika kita benar-benar beriman kepada hari akhir, maka kita akan hati-hati ya. Di samping beriman pada malaikat, ada raqib, atid ya, sentiasa mengawasi kita, ada munkar nakir nanti di alam kubur ya, ada Mikail yang tiap hari apa? Beri rizki ya, beri rizki. Nanti ada malaikat Israfil yang akan meniupkan sakala wa nufikha fis-sur ya. Sekali tiupan sangkakala wa nufikha fis-sur. Ya, itu ini mereka membuat kerusakan seperti halnya orang-orang Quraisy. Mereka membuat kerusakan. Akhirnya mereka tidak mau berbagi rezeki. Mereka bersewenang-wenang terhadap orang-orang yang lemah ya. Mereka menindas yang kecil. Seperti halnya kita bisa ambil ibadah dari sekarang. Orang-orang yang kuat, orang yang besar ditindas. Ente mau ikut enggak ya, dilibas. Ini yang gacokin dihajar, segala macam kayak gitu. Ya. Ini mereka berbuat taghaw dan fasad. Ya. Fasabba alaihim, wah ini fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, fasabba ditimpakan kepada mereka ya rabbuka ya Tuhan ya Tuhanmu menimpakan pada mereka sawta adzab, cemeti azab. Tahu cemeti ya? Belum pedang, belum apa, tapi Allah berikan cemeti. Walaupun cemeti ternyata sakitnya itu melebihi mungkin ya. Kalau pedang tuh udah dah putus gitu kan. Kalau cemeti kan kayak pelan-pelan ya, cetak gitu kan. Cemeti sawta adzab. Nah. Anzala alaihim rizqan minas sama. Ya, diturunkan kepada mereka rizqan minas sama, siksaan dari langit. Ya. Dari langit. Sayhatan wahida orang-orang Samud. Kalau orang-orang Ad dirihim sarsarin atiyah. Fir'aun ditenggelamkan dengan pasukannya. Kalau Fir'aun pasukannya dan Fir'aunnya aja ya, kaumnya enggak ya, kaumnya enggak. Ya, ini jadi perbedaan. Kalau kaum Ad dan Samud itu satu kaum, kecuali yang beriman. Kalau Fir'aun hanya pasukannya, ya, wa Fir'auna dzil autad. Makanya kalau menurut saya lebih sependapat dengan autad itu pasukannya. Ini karena terkait dengan azab yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ya. Sombongnya Fir'aun ketika apa namanya? Saya pernah baca juga ya. Sombongnya Fir'aun ketika dibelah lautan. Apa kata Fir'aun? Nih, lautannya masih kebelah kan? Berarti saya Tuhan nih. Yuk kita lewat. Padahal Musa bisa saja ketika udah lewat tutup udah kan? Fir'aun tidak ngejar. Tapi Fir'aun walaupun ini bawa alam ya, ini saya ini aja dengar dan lihat. Mereka Fir'aun sombong, saking sombongnya. Ini saya kan Tuhan. Laut aja terbelah. Ya, saya bisa lewat nih. Tapi apa? Ketika mereka lewat, udah pasukannya udah masuk semua. Ada yang mengatakan ketika Nabi Musa sampai di sebelah sisi laut sebelah sana, ketika mau dipukul, jangan. Biar Fir'aun lewat dulu dengan pasukannya. Biarin dulu. Ya. Dan ini sombongnya Fir'aun tadi. Nih, laut terbelah. Saya boleh masuk. Ya kan Tuhan. Ya. Akhirnya Nabi Musa setelah mereka Fir'aun dan pasukannya masuk semuanya ditutup. Ya. Semuanya binasa ya Fir'aun. Dan Allah juga selamatkan Fir'aun untuk orang-orang setelahnya. Saya itu di surat apa itu ya? Allah sengaja selamatkan Fir'aun jasadnya ya, jasadnya. Karena buat pelajaran orang-orang setelahnya. Dan ini kisah ini sampai ke orang-orang Arab Quraisy. Ya. Orang-orang Quraisy. Jadi sangatlah mudah bagi Allah untuk menyiksa orang-orang Quraisy. Cuma kapan waktunya Allah yang tahu. Ya. Allah tahu. Biarkan orang Abu Jahal berbuat semena-mena, Abu Lahab segala macam, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan semuanya orang-orang jahat dibiarkan saja. Sama halnya ketika kita menghadapi orang-orang yang emang sengaja Allah biarkan. Tuh, jajah sono, jajah sini, biarkan Allah. Ambil kekayaan terus. Allah biarkan. Dan Allah akan menenggelamkan mereka, menghancurkan mereka dengan sangat mudah.
menguasai Afghanistan 20 tahun, hanya berapa minggu ya bisa dibalik semua, iya kan? Yang kalau kita lihat berita Taliban yang lagi berapa hari ini rame, ya kan? Amerika datang dengan ratusan ribu pasukan dengan segala macam peralatan penjagaan yang canggih selama 20 tahun menguasai itu. Tapi ketika mereka pergi, Taliban datang dengan sangat mudahnya menguasai, cepat sekali itu kan. Subhanallah. Oh, balikan semuanya. Biarkan Amerika datang menguasai gasnya. Afghanistan pernah dengan gasnya ya, gas alamnya diambil semuanya, habis terus. Udah kerok, heroin apa? Heroin apa kokain ya? Opium. Opium buat apa? Opium. Hampir semua tentara bawa opium ya. Kalau kenapa di itu kan? Hampir semua tentara itu kalau perang pasti bawa heroin apa segala buat penghilang rasa sakit mereka. Ketika perang, buat bius segala macam. Memang dibutuhkan dalam modern itu perdagangan yang menjanjikan ya, keuntungan yang besar itu kan. Tapi Allah langsung hancurkan. Wah, nanti negeri-negeri mana ya. Israel dibiarkan saja terus menguasai, tapi satu saat akan dihancurkan. Ini janji Allah ya. Sangat mudah. Kaum Samud cuma dengan satu teriakan ya. Kaum Ad lebih parah lagi, 8 hari 7 malam. Puntang panting dingin, jatuh, hancur. Fir'aun dan kaumnya, pasukannya Utad ditenggelamkan mudah sekali. Juga udah selesai. Ya, kekuasaannya mengatakan Tuhan, sombong, saya Tuhan ya. Ana Rabbul A'la, kata Fir'aun. Saya adalah Tuhan yang tinggi. Ana Rabbul A'la. Rabbukumul A'la. Rabbukumul A'la. Ya. Akhiratu khairul. Surat apa itu ya kan? An-Nazi'at ya. An-Nazi'at. Subhanallah. Ketemu akhirnya kalau kita ketemu. Ya. Mereka sombong ya, sombong. Saya Tuhan yang tinggi gitu kan. Artinya apa? Ya kita sebagai nggak usah sombong lah. Nah, bisa saja kita. Karena nanti akhirnya di surat ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu itu nanti ya. Kita bahaslah bulan depan. Ya. Kadang-kadang ya itulah Allah kasih cemeti ya, sautul azab. Kenapa? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu nabil mirsad, senantiasa mengawasi. Ya. Mengawasi ini ada dua makna. Jadi mendengar dan melihat masalah di sini. Mari ya, semalam saya baca. Ya, jadi makna dari al-mirsad adalah melihat, mendengar dan melihat. Yang beda ya, mengawasi ya. Dengerin, dilihat, biarin saja dilihat terus. Ya, didengerin mereka yang mereka katakan kesombongannya, yang mereka takaburannya itu dilihatin terus. Entar mereka dibinasakan. Sepertinya orang Quraisy dibiarin terus selama 13 tahun. Ya. 13 tahun fase kota Mekah, Rasulullah berdakwah, kemudian pindah ke Madinah, Rasulullah mempunyai kekuatan, terjadi perang Badar terus. Yang akhirnya di tahun 9 Hijriah ya, Fathu Mekah ya. Mereka berbondong-bondong masuk Islam ya. Butuh 23 tahun Rasulullah bersabar untuk berdakwah kepada kaumnya. Yang subhanallah, yang sekarang saya masih jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah tinggalnya di Madinah gitu. Iya kan? Rasulullah di Madinah, meninggal di situ. Maka dijadikan sebagai kota Nabi. Ya, mengganti namanya jadi Yasrib jadi Madinah. Ya. Madinah Munawwarah. Kenapa Munawwarah? Katanya Allah. Kalau Madinah katanya Rasulullah. Iya. Mekah Mukarramah, Mekah yang dimuliakan karena ada Ka'bahnya, ada rumahnya Allah. Kalau Madinah Munawwarah karena ada cahaya Rasulullah. Iya benar. Itu. Subhanallah. Ya. Jadi intinya adalah mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang Allah binasakan. Mungkin kita bisa melihat kerajaan-kerajaan terdahulu di bangsa Indonesia. Saya belum pernah mendengar mana keturunan
Gajah Mada ini. Ya, keturunan raja-raja, kaum-kaum kerajaan Sriwijaya mungkin ada peninggalan-peninggalannya yang kita lihat, candi-candinya. Yang sekarang lagi rame itu yang saya coba lihat itu kerajaan Majapahit. Mana di kotanya itu mana ya? Ada situs-situs yang baru ketemu itu. Tapi mereka mungkin dibinasakan oleh Allah. Wallahu alam itu ya, dibinasakan semuanya itu. Dan tidak ada, ya mungkin hanya bekas-bekas ya seperti kaum terdahulu. Mungkin karena kesombongan mereka, tidak beriman kepada Allah segala macam. Oh, dibesarkan. Oh, dari situ aja ya. Kesan kemana-mana ya. Sriwijaya, ya. Yang di Palembang itu ya. Ya, Sriwijaya. Oh, iya. Jadi itulah sejarah ya. Majapahit, Sriwijaya, yang di Kalimantan apa? Kutai Kertanegara. Itu yang mengatakan kerajaan pertama. Itu sebelum Nabi Muhammad. Saya baca di sejarah itu tahun 400. Ya, 400 Masehi. Artinya sama Rasulullah ada jarak sekitar 200 tahun sebelum Rasulullah. Di Indonesia udah rame. Ya, udah rame. Kirain baru kemarin rame. Ternyata di zaman Rasul juga di Indonesia udah rame. Apalagi ada yang mengatakan kerajaan Pasundan itu lebih tua lagi. Ya, ada yang mengatakan awal-awal Masehi, ada yang mengatakan sebelum Masehi. Bahkan kemarin saya coba beberapa tahun yang lalu ke situs Gunung Padang itu ya, yang sempat heboh mengatakan itu 4000 tahun sebelum Masehi, seperti masanya Nabi Musa ya. Fir'aun itu ya, lebih tua dari Nabi Musa. Itulah ya, mereka binasakan. Dan juga mungkin di bangsa ini mungkin ada ketika kita berbuat sewenang-wenang, sombong, syirik, Allah binasakan sangat mudah sekali ya. Ya, tapi kadang sama Allah dijorin aja, dibiarin terus sombong, kemurkaannya, diberikan semuanya, diberikan kekayaan segala macam ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita walaupun baru setengah dari pembahasan kita surat Al-Fajr, insyaallah di bulan depan kita akan melanjutkan pembahasannya sampai kita lupa waktu ya, sampai masuk salat duha, waktu duha. Bapak-bapak, mari kita tutup kajian pagi hari dengan bersama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jazaakallahu majelis, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.